Sai hua telu gas. Sai, dua, telu, check in. Gara-gara TikTok, mindset cewek ini bener-bener berubah. Mindset cewek di mata orang lain itu gara-gara TikTok. Orang taunya sekarang gara-gara TikTok cewek jadi joget-joget, pamer-pamer tetek, pamer-pamer belahan ya kan. Kalau maksud gue kalau mau pamer-pamer kayak gitu tuh nggak masalah sih. Kayaknya lebih recommended aplikasinya Boomlab deh. Bisa? Nah, Bisa lah. Bisa apa? Bisa bahan bacol. langsung aja ya. Ini ya. Menurut pendapat lo orang berdua, terserah ini mau dibikin barbar, mau dibikin apa, mau jawaban aman atau apa, terserah. Pendapat lo orang, definisi cewek baik-baik menurut lo orang itu cewek baik-baik itu gimana? Definisi cewek baik-baik. Apa yang nggak ngerokok, yang nggak narkoba, terus yang nggak ngelawan orang tua, atau gimana? Definisi cewek baik-baik. Iya, Ini pertanyaan sebenarnya jebak. Kok tadi di briefing di siar kok nggak ada pertanyaan ini? Definisi gue belum nyiapin anjing kata-katanya. Ya, menurut lo sendiri gimana? Misalkan cewek baik-baik itu harus yang masih perawan. Nanti dulu kayak. Jangan Masalahnya dulu, gini. kita definisi dulu. Enggak, masalahnya satu. Kalau mau nanya apa? Definisi cewek baik-baik. Yang pertama itu yang harus lo siapin untuk menjawab tanya itu. Lo tuh suka sama cewek? Enggak. Anjing sih. Lu nanya yang suka lah bangsa. Udah. Bisa ngaceng nggak kalau ngeliat cewek? Enggak. Apa? Anjing. Ngeliat Oh, laki-laki? iya, canda. Hah? Laki-laki yang menjerit-jerit? Ah, ngaceng. Udah langsung aja jawab Kalau definisi cewek canda baik-baik. itu. Definisi cewek baik-baik. Canda jerit. Canda ngaceng. Coba jawab ininya aja lo. Jawab Singkatnya. singkatnya aja, garis besarnya aja menurut lo. Lu dulu. Lu apa anjir? Kan Gua bapak-bapak. Ya Cewek kan udah baik-baik gimana? nikah. Menurut bapak K-pop cewek baik-baik itu gimana? cewek yang baik-baik. Heeh. Untuk diri sendiri apa untuk nilai Ya, gimana nih? pendapat pribadi. Cewek yang baik. Cewek baik-baik itu gimana? Cewek yang baik itu sih sebenarnya Soleha. Gas. itu sebenarnya kayak lagu Bang Oma. Heeh. Hanya istri yang soleha. Tapi kan untuk istri, cewek lo ini umum, Cewek ya, ke umum. cewek. Cewek yang umum ya. Ya yang pasti kalau menurut pandangan gua Yang berhijab. berhijab pun Berhijab itu kan fisik. fisik. Berarti cewek berhijab bisa dibilang bukan cewek baik-baik. Belum Belum tentu. tentu gimana dia cara mengaplikasikan hijabnya itu sendiri ke hidup dia sih. Coba langsung gimana jawab? Cewek baik-baik Heeh. menurut pandangan diri apa pandangan hati? Anjing orang ini nanyanya lama. Langsung aja pandangan diri aja. Diputar-putar Nah, sekarang gini nih. Durasi. Wih, sabar, anjing nanya dulu. Jawab nih. Jawab. Cewek baik-baik itu ya. Jangan pandang dari mata kalau mau nilai cewek baik enggak ya. Dari hati, dah itu aja. Kalau hati yang bicara, udah lisan itu bisa apa? Lu jadi hati lu ngerasa baik ya udah baik gitu. Iya iyalah. Berarti Ini konteksnya dari hati lo. dengerin kata hati. Dengerin Dengar aja kata hati lo. Walaupun istilahnya lonte terus kalau bilang baik tetap baik gitu. Lonte nggak akan selamanya jadi lonte. Iya, tapi Bisa kan- juga jadi lonte pribadi. Gas. Aduh. Coba kalau lu lagi. Buat bininya Kibok. Tolong buat bunda di rumah, maafin aku ya. Coba kalau Gi gimana kalau Gi? Kalau gue sih definisi cewek baik-baik itu yang jelas punya adab aja udah gitu aja sih. Ya kalau baik untuk yang soleh segala macam rajin ibadah itu mah relatif ya. Ya itu semua orang pengen. Cuman kan untuk di zaman sekarang intinya punya adab dan perilaku yang baik aja. Misalkan kayak nggak Kencing sembarangan. misalkan kayak sopan sama orang gitu aja. Lagi ada orang ngobrol kumpul tiba-tiba dibuka celana kencing. itu orang gila bukan bener. masa tiba-tiba ayo kak gitu tiba-tiba ya Allah Sampah. kencing sembarangan anjing. Ya itulah adab sama
perilaku yang baik aja udah. Intinya sopan sama semua orang. Nah, kalau cewek cewek perokok, cewek ngerokok menurut lo orang bisa dikatakan cewek baik-baik atau enggak? Ya tergantung lah. Rokoknya rokok apa? Rokok itu bukan berarti nakal kok. Tinggal rokoknya, rokok gabus apa rokok kulit? Nah, sebenarnya- kalau rokok kulit kan di mood. Nah, Iya, Bedanya maksudnya gini. gini. Orang tahu nggak bedanya rokok kulit sama rokok gabus? Eh, Kalau rokok gabus bisa mengeluarkan asap. Iya. Kalau rokok kulit bisa mengeluarkan suara dan cairan. nanti dulu. Biasanya nih orang ngomong tuh berdasarkan pengalaman. Pernah ngerasain rokok kulit. pernah ngerasain di rokok. Maksudnya cerutu kan warnanya coklat kayak kulit Coklat. buah. Nah. Iya sih, sebenarnya Tapi cerutu kan ngeluarin cairan. ada sih sebenarnya. Cerutu tuh tebel, teksturnya tebel, gede, panjang. Lu kalau ngerokok cerutu tuh ya hawanya apa di bibir menjedir tau enggak? Benar. Jadi agak-agak ngences gimana Agak gitu. Tapi kan nggak nyampe lak-lakan sini kan? Iya. Enggak cuma di bibir aja. Segini cerutu. lah, cerutunya segini lah. Nah. Cerutu Arab, kalau segini cerutu Arab. Pak Kobra berarti. Udah pernah ke Pak Kobra berarti. Tapi tadi apa pertanyaannya? Cewek perokok itu cewek bisa Oh dikatakan cewek iya baik itu. Enggak rokok itu enggak menakal kok. Kalau ada orang yang beranggapan, lu itu nakal gara-gara ngerokok." Wah, salah jelas. Kalau Bapak Habib gimana? Gak cewek perokok. Welcome aja. Kalau gue sih bener, menurut gue cewek perokok itu nggak masalah sih Nggak menurut gue masalah. pribadi. Iya. Selagi dia ngerokoknya, puntungnya abu rokoknya itu nggak ditusukin ke mata kita. Ngerokok kan yang ngerokok matiin rokoknya bukan di asbak, di mata orang gitu kan, itu bukan cewek baik kalau Iya, itu cewek goblok gitu kan. Enggak Kalau lah gila itu nah, mah. terus ada lagi yang saya bertanya, kalau menurut lo orang apa ya, keperawanan itu penting nggak sih untuk tolak ukur cewek itu baik-baik atau enggak? Keperawanan Sebenarnya nggak terlalu penting sih. berarti nggak terlalu mementingkan perawan atau enggak ya? Iya, sekarang kalau kita udah bener-bener nih, Heeh. bener-bener sayang, bener-bener cinta, weh bucin anjing. Dengerin ini bucin nih buat kalian Bener. laki-laki kalian. soleh, Buat kalian para bucin, laki-laki baik-baik, bucin, dengerin. buat kalian para bucin, kita sejalan men. Ya, tolak ukur perawan atau enggaknya itu enggak diukur apa sih, perempuan baik tuh enggak ini sih ya, Ukur dari perawannya. enggak diukur dari perawannya sebenarnya. Dari apa? Goyangan as. Itu lebih Bakat. bakat terpendam dalam diri sebenarnya kalau digoyang. Berarti nanti dulu. Jatuh. Mulai rusuh. Mulai enggak panas ini. Waduh, bahas Gimana ya? cewek rusuh. Aduh. Keringetan nih. berarti ya coba langsung ke Ogi, karena kan kita durasi. Kalau urusan perawan, ya kalau yang belum pernah jangan nyampe pernah. Ya jelas gini loh, semua orang punya masa lalu. Kalau memang kita jodohnya itu ya udah terima. Ya, Tapi karena- kalau bisa lebih baik cari cewek yang dari dulu udah baik gitu loh. Jangan nyampe cari cewek yang dulunya nakal terus jadi baik. Ya kalau itu kan memang udah takdir nih. Cuman kalau bisa yang dari awal udah baik, nyampe sekarang baik, sampai kedepannya baik. Kalau Nanti. Cuman Gua kalau- mau nanya nih, nanti dulu. Iya. Lu minta cewek dari awal baik. Heeh. Kita intinya menentuin cewek itu baik buat kita kan. iya. Kan ada yang bilang jodoh itu cerminan diri. Lu Nah, ngaca nggak sekarang? itu Goblok. kan makanya kan namanya kita kan punya pilihan. Kalau misalkan nyari cewek kan kita harus, ini cakep nih, ini mau kita jadiin pasangan gitu loh, punya pilihan. Urusan masa lalu dia buruk, apa cerminan kita buruk, ya itu udah urusan kita, udah jalannya seperti itu gitu loh. Cuman kan pilihan kita kalau bisa yang baik. Berarti gitu. gini ya menurut orang. Kalau jodoh cerminan diri, misalkan si laki-laki ini perjakannya direnggut sama tangan kiri. Berarti nanti bakal dapat jodoh perempuan yang perawannya direnggut sama jari kiri. Gas. Tapi enggak lah, masa dia ngapa masturbasi? Padahal enak pakai timun. Enggak, Itu sebenarnya terlalu kudet sih kalau pakai timun. Iya, pakai Buat apa ada dildo? gas. dildo kan baru deh. Ya, diaplikasikan dalam hidup ini. Coba belajar pakai dildo buat kamu orang tua perempuan. Nah, misalkan nih dari segi Kaugi nih, Goblok. kalau dari segi Kaugi sebagai bujang, misalkan suatu saat lo dapet cewek yang bisa dikatakan tanda kutip amit-amit ya, Iya. udah nggak perawan atau bisa dibilang alumni TWT atau ex butterfly night, kita kan nggak tahu gimana.
ya udah mau gimana lagi, mungkin emang udah itu jalannya. Gini, kalau urusan kedepannya kita dapetnya ya itulah yang tadi dibahas, jodoh di tangan Tuhan. Kita kalau memang kita mau nolak jodoh kita juga nggak bisa, emang udah ditakdirin sama itu dan selamanya bakal kayak gitu loh. Tapi kalau boleh memilih, kalau dibilang boleh memilih ya gue nggak bakal milih yang seperti itu gitu loh. Milihnya gimana? Ya yang jelas yang Baik-baik. yang udah baik, yang dari dulu baik, walaupun gue dulunya kayak apa istilahnya, gue dulunya kayak gini ya, kalau boleh memilih Utang. kalau jangan dibahas dari masa ngutang dibahas, enggak ngutang duit maksudnya. Iya, utang duit. Kalau boleh memilih ya jelas kita pengennya milih yang baik. Kalaupun memang dapatnya yang tidak baik, kedepannya ya memang mungkin itu udah jalannya. Kalau kita bisa ngerubah ya kita rubah gitu loh. Kalau ini gue nggak mau nanya ke Bapak Ibob. Sebenarnya ya, Heeh. kalau kita dapet cewek yang nggak baik itu ya Tantangan buat kita. tantangan buat dari kita sendiri. Sebenarnya bisa jadi rezeki, bisa Iya. jadi apa ya, berkah lah intinya dalam hidup. Contohnya nih, lo dapet cewek yang nggak baik, gasin aja terus, udah open BO, lumayan pemasukannya anjing buat jalan, mantep nggak tuh? Bangsat. Kitanya di rumah. Kita di rumah Itu. menikmati masa muda. Kalau Emansipasi wanita. Iyalah. Tolol. Kalau gue pribadi sih, gue sekarang ya, gue nggak akan mempermasalahkan masa lalu si wanita itu, mau dia istilahnya udah alumni TWT, ex-butterfly night, atau dalam tanda kutip dia udah nggak perawan, ya sudah. Kalau memang gue Member bener-bener micet? gas, kalau memang gue udah bener-bener cinta dan bener-bener sayang sama dia, ya nggak, gue bakal terima apa adanya, gue nggak bakal mempermasalahin itu. Ya maksud gue apa ya, baik atau enggaknya seseorang tuh nggak bisa cuma diukur dari selembar selaput darah gitu. Iya. Lebih ke adab dia tadi, Iya. kata Kak Ogi, sikap dia, Dia- nggak pipis depan orang sembarangan. Jadi juga kan Iya. harus bisa membedakan. Mungkin ya kita semua manusia pasti pernah terjerumus di lubang yang kelam lah ya. Ya Lubang apa nggak- nih? Iya. Lubang apa nih? Lubang berjalan. Gas. Icot. Berarti kan gini loh menurut gua, untuk kita nggak memandang rendah cewek itu, mau dia masih perawan atau enggak, kita nggak memandang rendah sebagai laki-laki ini. Di Iya. sini kami sebagai Benar. laki-laki. Jadi jangan takut loh untuk misalkan tanda kutip, misalkan lo orang punya masa lalu kelam, lo orang misalnya tanda kutip sudah kehilangan selaput darah itu, maksud gua masih suatu saat bakal ada yang nerima lo orang apa adanya, karena kan jodoh itu memang udah disiapkan Iya. dari Tuhan, ya kan, dari Allah. Jodoh itu udah disiapkan, pasti ada orang yang bakal terima orang apa adanya. Yang jelas, yang belum pernah jangan nyampe pernah, yang udah pernah harus berubah. Iya. Jangan nyampe ngobrol apa? Open BO. Ngobrol kicot. Gas. Ngobrol lendir sawah jangan nyampe. Pipi sembarangan. Pipi sembarangan. Kebahagiaan dari suatu hubungan tuh nggak diukur dari selaput sih. Iya, benar. Intinya kita saling terima apa adanya. Ya enggak? Kalau bisa diusahain bareng-bareng sih. Nih, Iya. gue mau nanya juga nih sama Ogi. Lu pernah nggak sih ada di momen tertarik dan ngelihat, biasanya kan cowok ini kan tertarik sama cewek yang pertama lihat dari luar ya, dari Iya. luar dalam tanda kutip, body, bisa Body. body, bisa face, karena yang namanya cowok ini ngeliat sesuatu dari mata ya kan. Iya. Pernah nggak lu tertarik sama sesuatu hal dalam tanda kutip cewek, cuman lu nggak nemukan alasan itu lu tertarik sama dia gara-gara apa? Pernah. Ini Sering. Ya, nggak sering sih. Mungkin Heeh. sekali dalam beberapa tahun lah ya. Heeh. Pernah sih kalau kayak Pernah. gitu. Ya kalau kita share sama cewek tapi kita nggak tahu alasannya, Heeh. pasti pernah lah. Pernah kan lo? Nah itu menurut lu apa itu? Kok nanya ke gua? Ya gue nanya lo, pernah nggak Ya, lo? Ogi, menurut lu apa itu gitu? Ya nggak tahu. Ya karena nggak ada alasan itu. Nah, menurut lo itu bener-bener dari hati atau cuma dari mata aja kita tertarik? Kalau gue yakin sih, gue yakinin itu dari hati sih. Heeh. Karena pribadi ya, kalau kita memandang cewek, kalau gue nih mandang cewek, istilahnya pasti dari muka ke body. Enggak dari toket. Iya, iya. Iyalah, gila. Rata-rata cowok kan. Cuman yang jelas Sopan itu. dari muka dulu lah ya, dari muka dulu baru ke Nah, begini iya sih gininya. sebenarnya percuma toket gede muka enggak mendukung. Nah, itu kan. Kalau Bisa juga ada. bapak kicauannya gimana bapak kicauan? Apa tuh? Misalkan pernah nggak sih gitu kayak, aduh seharusnya jangan ditanya ke dia, Ya. ayo tanya ke dia, jangan. Skip. Berarti kan gini loh menurut lo, kalau gitu. Misalkan kayak lo pernah nggak lo ada di momen misalkan cewek itu bisa dikatakan
kalau dilihat orang lain cewek itu biasa aja, Biasa orang aja. nggak tertarik. Cuman pas lu ngelihat cewek itu kayak beda gitu loh, kayak lu bener-bener kayak tertarik. punya daya kriteria tarik sendiri ya, punya daya tarik sendiri buat kita ya. Dan lo mempertanyakan apa sih yang buat lo tertarik sampai detik itu gitu loh. Iya. Mungkin Ya, itu sih dipelet. menurut Mungkin lu dipelet. gua nggak percaya pelet. Sama aja. Gua nggak percaya melet. Kalau di meletin gitu. Enak Gua percaya. Berarti kan dalam artian menurut lo cinta bukan karena nafsu itu ada bener? Ada. Ya. Gue yakin ada, pasti ada. Ya, gue punya kawan yang dia ganteng, terus ceweknya awalnya cantik-cantik semua, pas udah mau nikah, taunya carinya yang bodinya biasa aja. Di awal cantik-cantik nih, pas udah mau nikah, ternyata dapet ceweknya yang biasa aja, nggak cakep, nggak semok, nggak montok gitu. Cuma ya ada kayak gitu. Gue yakin ada. Cuman jarang kita nemuin kayak gitu tuh, karena kita sekarang ya, kita cinta itu, kita suka sama seseorang itu ya yang pertama dari fisik, Dari mata dulu ya. dari mata Kebanyakan dulu, ya. jelas. Sebenarnya Dari enggak. mata yang kita lihat dulu gimana. Urusan kelakuan pun kita bisa, kelakuan si cewek ini bisa dimanipulasi dengan mata kita. Kalau kita udah share, ini cakep, ini kelakuannya kayak apapun ya tetap share gitu. Itu sebenarnya bukan dari mata sih mandangnya, kalau yang begituan itu nafsu. Nafsu yang jelas pasti. Nafsu. Ya nafsu kan di awal dari mata. Ya, cuma melalui mata emang. Nah kalau yang nggak punya nafsu berarti orang Nggak bisa ngaceng lah kalau nggak bisa nafsu. Berarti kalau orang nggak bisa ngeliat bisa nafsu nggak? berarti cinta yang Woi, bener. lo keras lo. Ini nih. Gila, dark, anjir. Gua baru mau ngeluarin statement ini lagi anjir. Dark. Berarti gini ya menurutnya. Menurut lo orang. Berarti kan nafsu itu diawali dari mata. Berarti cinta yang tulus tanpa nafsu itu cinta orang buta. Waduh nggak tahu gua ini. Gua kan nggak pernah ngerasin buta doi. Gelap, anjir gelap. Enggak sih, cuman ya gua percaya lah ada yang namanya sesuatu yang namanya ketulusan. Ketulusan. Gua Iya percaya benar. itu. Kita kalau urusan cewek ya itulah pokoknya buat cowok-cowok nih ya. Gua saranin buat cowok. Yang jelas apapun yang bakal lu dapet ke depannya, ya mau dibilang itu cerminan diri lu atau enggak, mau dia itu rusak atau enggak, mau dia itu baik atau enggak, ya itu udah jodoh lo, ya lo harus terima. Kalau bisa lo rubah, kalau nggak bisa Manfaatkan. bisa Bisa, ya, lo cuy, tidur di bisa. rumah cuy gitu. Enggak ya, lo tetap proses, tetap harus ngerubah. Karena kan untuk kedepannya untuk ngomong anak-anak kita nanti asik bener. Buat apa ada baby sister? Menurut lo lebih pilih orang yang udah pernah nakal atau Terus yang berubah? Enggak, orang yang udah pernah nakal Atau orang yang atau yang belum pernah nakal. Ya tergantung kedepannya gimana. Kalau disuruh milih yang jelas yang belum pernah nakal. Kalau disuruh milih, tapi kalau kedepannya efeknya dia bakal jadi nakal, ya jangan dipilih yang itu, mending dipilih yang nakal. Efek kedepannya bisa jadi baik gitu loh. Karena kan gue tuh berpendapat gini loh. Kalau orang yang udah pernah nakal, kemungkinan untuk dia ngulang kenakalan itu kecil. Kecil. Yang penting dia udah ada kesadaran untuk berubah. Bukan nggak mungkin untuk nakal lagi ya, bukan nggak Iya. mungkin. Soalnya kan banyak sih orang-orang yang apa ya istilahnya, yang awalnya hidupnya pas masih single lurus-lurus aja, setelah dia punya keluarga terus dia mulai melenceng. Cuman setelah kenal hal-hal cuman kayak ada gitu. juga orang yang dia nakal terus kedepannya nakal terus, ada juga kayak hipersek. Iya. Ya. Awalnya nggak pernah nyoba, terus sekali nyoba ketagihan akhirnya jadi open BO. Ada juga, makanya kita lihat efek kedepannya seperti apa gitu loh. Yang pasti kalau gue sih sebagai laki-laki nggak mau mandang cewek itu sebelah mata cuman karena dari dia udah nggak Nah, perawan iya, atau apa. Gua benar. nggak mau. Ya intinya gini lah, lo mau dapet cewek baik, Heeh. ya lo harus baik dulu, biar lo bisa ngerubah cewek yang nggak baik jadi baik. Bedanya yang perawan sama yang masih perawan apa sih menurut lo? Bedanya yang perawan mah, ya itu dong, sempit sama enggak. Iya. Iya kan? Sempit sama enggak. Ya udah itu kan. Oh, iya. Lah apa lo? Bedanya cewek yang nggak perawan sama Terakhir nih bedanya cewek perawan dan dengan nggak perawan menurutmu apa? menurut saya ya, Ah. bedanya Ah. ya beda lah jelas. Ah. Ya ini masalahnya kepuasan Dedek Handoyo gitu. Bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Kalau gue sih nangkepnya bedanya cuma di sini. Bedanya yang perawan dan nggak perawan sih bedanya cuma satu, Apa? di pengalamannya. Iya.
yang nggak perawan udah pernah ngerasain, yang belum yang masih perawan belum pernah ngerasain. dan kita nggak tahu dong dia bakal sampai di titik dia ngerasain atau enggak, Iya. kan nggak tahu umur. Tapi saran buat gue sih kalau bisa keperawanan itu ibarat rambut yang harus dijaga untuk cewek ya, mahkota. Kalau kata gue harus dijaga. Gimana pun caranya itu ya mahkota lo harus dijaga dan itu harus dikasih ke mana yang berhak dengan lo nanti ke depannya. Iya. Gitu, jangan jadi gampang Anda. Iya. Iya kan? Ya. Ada yang gampang kan? Udah guys ya. Oke ya. Intinya kesimpulan. Ya kesimpulannya sih kalau menurut gua sih ya itu aja, jangan pernah nilai seseorang yang cuma dari luarnya, dari dia nggak perawan, dari dia misalkan rambut misalkan nggak pakai jilbab, terus dari dia misalkan ngerokok, dari dia misalkan minum minuman, nggak jangan lihat dari sisi itu. Karena gini loh menurut gua, orang memang nggak punya akidah, nggak punya akhlak, nggak punya istilahnya nggak punya akidah, akhlak dan ilmu agama. Cuman belum tentu dia nggak punya hati nurani. Benar. Setiap manusia punya hati dan pasti punya hati nurani. Sama satu lagi. Sering banyak orang bilang masalah jilbab. Jilbab itu kewajiban, akhlak itu pilihan. Iya. Jadi Ya. jangan nyalain jilbabnya. Iya, jangan nyalain jilbabnya. Jangan sekali. Itu akhlaknya yang harus dirubah. Oke? Oke. Sip? Kita lanjut lagi kita Untuk bahas. apa ya? Nanti coba gua kasih sedikit ya Heeh. untuk mbak-mbak, Mbak-mbak, ciwi-ciwi ciwi-ciwi. yang memang maaf nih ya, yang memang udah nggak perawan. Ngentotan gitu. Ya, ini sekadar motivasi. Motivasi. Jangan minder, jalanin aja hidup lu. Nah, itu Ya, udah. benar, jangan pernah minder karena lu Jalanin punya aja kekurangan. Setiap orang punya kekurangan. Pasti bakal ada yang nerima lo apa adanya. Iya, Iya. pasti ada. Oke? Oke, guys. Oke, sampai sekarang banyak nggak perawan. Blok. Oke, sekian saya buat dulu. Gas. Tai, Hua, Telu. Check out.